Ada banyak tradisi ritual unik dan aneh di dunia, bahkan ada yang mengerikan, namun tak sedikit orang yang penasaran dengan tradisi atau ritual ini. Hal ini menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Seunik dan seaneh apakah? Oke, kali ini Eksa Channel akan membahas 5 tradisi ritual unik dan aneh yang ada di dunia. Tonton terus videonya. 1. Ritual skarifikasi buaya, suku Cambi, Papua Nugini. Orang-orang dari suku Cambri yang ditemukan di Provinsi Sepik Timur umumnya disebut sebagai orang buaya Papua Nugini. Seperti banyak ras pribumi, mempraktikkan inisiasi ritual untuk anak laki-laki memasuki kedewasaan. Upacara termasuk skarifikasi buaya, sebuah ritual di mana kulit ditutupi luka dalam yang mengalir di punggung, dada dan bokong anak laki-laki, memberikan tampilan kulit buaya. Tanda-tanda tersebut mewakili tanda gigi yang ditinggalkan oleh buaya karena menelan pemuda itu selama upacara. Buaya dianggap suci bagi penduduk setempat. Pengetahuan kuno menyatakan bahwa manusia berevolusi dari buaya menjadi penghuni darat ketika mereka bermigrasi dari sungai Sepik di dekatnya. Anak laki-laki dari suku itu yang berusia 11 hingga 30 tahun memberi penghormatan kepada leluhur buaya mereka, dengan tinggal di rumah roh selama 6 minggu menjelang upacara inisiasi. Tetua suku menggunakan irisan bambu untuk membuat ratusan irisan dalam, sedikit kurang dari 1 inci panjangnya. Selama waktu ini anak laki-laki itu ditahan dan tidak diizinkan menghilangkan rasa sakit selain mengunyah daun tanaman obat. Diakini bahwa menahan rasa sakit yang begitu hebat pada usia muda berarti bahwa ia akan mampu mengatasi rasa sakit di kemudian hari. Setelah pemotongan selesai, bocah laki-laki itu berada di dekat api, di mana asap ditiupkan ke luka-luka dan tanah liat dan minyak pohon didorong ke dalam luka untuk memastikan bekas luka tetap terangkat setelah disembuhkan. Pada akhir inisiasi, anak-anak lelaki itu menghiasi kepala dan berpartisipasi dalam upacara suku, menjadi bukan laki-laki, tetapi buaya. 2. Reahu. Makan sup tulang jenazah. Suku Yanomami, Amazon. Salah satu suku primitif di Amazon yang menarik untuk dibahas yaitu suku Yanomami. Suku Yanomami masih menggunakan pakaian yang terbuka dan hanya menutupi bagian intimnya saja. Bahkan di antara mereka ada juga yang hanya bertelanjang tanpa menggunakan sehelai benang pun. Wajar memang jika mereka seperti itu, karena kehidupan yang mereka jalani tanpa mengenal budaya modern. Bahkan suku Yanomami masih menjalankan ritual-ritual mengerikan, salah satunya adalah ritual kanibalisme. Praktik kanibalisme sudah jadi budaya suku tersebut yang sudah ada sejak lama dan masih ada sampai sekarang. Mereka memotong, menguliti dan memasak sesama manusia untuk dijadikan makanan. Bertahan hidup jadi alasan mengapa orang-orang Yanomami melakukan praktik mengerikan ini. Lantas dari mana jenazah tersebut mereka dapatkan? Masyarakat Yanomami tidak mempercayai kematian. Mereka justru percaya bahwa dukun dari suku tetangga mencoba menyerang mereka dengan menggunakan roh jahat dan sihir. Untuk menyelamatkan jiwa yang diserang, mereka akan membuang dan mengkremasi jenazah. Pertama-tama jasad manusia akan ditutupi dengan dedaunan. Setelah 1 bulan kemudian, tulang-tulang yang terurai dari tubuh akan dikumpulkan. Tulang-tulang itu kemudian akan dikremasi. Lalu abu dari tulang-tulang tersebut akan dicampurkan dengan sup yang terbuat dari pisang yang telah difermentasi. Dengan memakan sup tersebut mereka percaya jika kerabat yang masih hidup bisa menyelamatkan roh dengan baik. Namun sangat disayangkan jika kini suku Yanomami sedang terancam punah. Hal itu dikarenakan adanya penambangan emas ilegal di dekat pemukiman mereka. 3. Famadihana. Menari bersama mayat. Madagaskar. Menari bersama mayat atau Famadihana merupakan tradisi turun-temurun di beberapa daerah Madagaskar.
Ritual ini biasanya dilakukan pada Juni hingga September. Tak hanya menari, mereka juga mengganti kain yang menyelimuti mayat tersebut. Ritual ini dilaksanakan setiap 7 tahun setelah penguburan pertama. Tujuan dari ritual ini adalah untuk berkomunikasi dan mengingat orang-orang tercinta yang meninggal lebih dulu. Kerabat terdekat yang terpilih akan mengeluarkan mayat dari dalam makam. Setelah itu mayat akan diajak berkeliling makam beberapa kali sambil menari diiringi musik. Tak lupa kain yang membungkus mayat diganti dengan kain baru saat ritual Famadihana dilangsungkan. 4. Kanamara Matsuri, Jepang. Meski dikenal sebagai salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang pesat, namun negeri matahari terbit ini tidak pernah melupakan budaya warisan leluhur. Dari masa ke masa, Jepang selalu rutin melakukan beragam festival. Dan uniknya, festival-festival di sana kadang juga sukses mengundang banyak orang asing untuk datang. Tentang festival di Jepang, salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah Kanamara Matsuri. Acara satu ini unik, lantaran sejauh mata memandang kita bakal disuguhi sesuatu yang sebenarnya agak tabu. Ya, alat kelamin pria. Kesan awalnya mungkin vulgar, namun festival ini memiliki nilai-nilai kebaikan. Tujuan dari festival ini secara khusus adalah sebagai pemujaan terhadap para dewa. Festival ini dilakukan oleh para pemeluk Shinto di sana. Meskipun kemasannya mungkin agak tabu, tapi ada maksud lain di balik Kanamara Matsuri, yakni untuk menggalang dana serta sebagai pengingat akan bahayanya HIV/AIDS. Acara ini juga bertujuan untuk meminta kesuburan bagi para wanita. Seperti diketahui, Jepang memang salah satu negara yang menganggap bahwa seks bebas adalah hal yang lumrah. Tak heran jika penyebaran penyakit kelamin juga makin merajalela. Dari adanya festival Kanamara Matsuri, diharapkan masyarakat akan lebih sadar bahaya penyakit yang ditularkan oleh hubungan seksual yang sembarangan. Bukan hanya festival kembang api dan tahun baru saja yang rutin dilakukan oleh negeri Sakura. Kanamara Matsuri juga merupakan salah satu festival yang diadakan tiap tahunnya. Budaya merayakan kesuburan ini sudah dilakukan sejak tahun 1977. Selain menggalang dana, budaya ini juga bertujuan untuk menyadarkan betapa pentingnya alat vital seorang pria. Acara puncak dari Kanamara Matsuri adalah parade patung alat vital pria yang dianggap suci oleh beberapa kuil di Kanayama. Tradisi ini juga selalu terselenggaran dengan meriah, terlebih selalu dihadiri oleh ribuan orang. Tradisi ini dipercaya bermula dari cerita rakyat Jepang pada abad ke-17. Dikisahkan tentang adanya seorang iblis yang jatuh cinta pada sesosok wanita cantik. Namun, ternyata perempuan tersebut sudah memiliki pasangan. Sang iblis pun merasa cemburu dan berusaha merampas alat kelamin kekasih perempuan tersebut. Namun, ternyata si pria mengetahui niat buruk dari sang iblis. Pria tersebut pun meminta untuk dibuatkan replika penis pada seorang pandai besi. Tiba saat sang iblis ingin mencuri alat vitalnya, iblis tersebut menggunakan giginya untuk menggigit bagian penis si lelaki. Namun ternyata yang digigit adalah besi keras. Menyadari itu, sang iblis pun buru-buru kabur. Yang paling unik dari festival ini tentu saja tiap pengunjung yang datang akan mendapati beragam pernak-pernik dengan bentuk penis selama tradisi dilangsungkan. Bahkan, ada lonceng kuil yang memiliki wujud seperti organ vital. Makanan dan es lilin juga sengaja dibentuk serupa untuk memeriahkan budaya Kanamara Matsuri. Bisa dibayangkan jika kita orang Indonesia hadir dalam kemeriahan tradisi tersebut, tentu bakal ternganga dan merasa heran. Terlebih bagi para pria yang bentuk alat pribadinya terlihat ada di mana-mana. Mitos tentang Kanamara Matsuri menurut kepercayaan Shinto, tradisi Kanamara Matsuri juga bermanfaat untuk mendatangkan kehamilan bagi peserta wanita. Bagi yang masih gadis, festival ini juga dipercaya dapat membuat mereka enteng jodoh. 5.
Mepandes, Bali, Indonesia. Mepandes, mesangih atau metatah, adalah upacara keagamaan Hindu Bali bila seorang anak sudah beranjak dewasa, dan diartikan juga pembayaran hutang oleh orang tua ke anaknya karena sudah bisa menghilangkan keenam sifat buruk dari diri manusia. Upacara ini termasuk apa yang disebut dengan istilah upacara manusayatnya. Ritual yang dilakukan pada saat potong gigi adalah mengikis 6 gigi bagian atas yang berbentuk taring. Tujuan dari upacara ini untuk mengurangi sifat buruk. Betatah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan upacara ngaben, pernikahan, dan ngeresi, serta dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Upacara ini disebut dengan istilah upacara manusayatnya. Selain dikenal potong gigi, tradisi ini juga disebut metatah. Biasanya juga disebut dengan mepandes atau mesanggih. Meski disebut potong gigi, bukan berarti gigi dipotong hingga habis, tapi dikikir agar rapi. Gigi yang telah dipotong lantas diletakkan di atas sebuah kain berwarna coklat kekuningan yang didoakan bersama dengan sepiring sesaji. Dalam tradisi ini, seseorang akan berada pada masa cuntaka atau tak suci untuk disucikan. Dalam tradisi Hindu Bali, menatah gigi bertujuan menghilangkan keburukan pada diri dalam wujud buta, kala, pisaca, raksasa. Yang artinya jiwa dan raga yang diliputi oleh watak Sadripu agar dapat menemukan hakikat manusia yang sejati. Sadripu sendiri merupakan 6 jenis musuh yang timbul dari perbuatan yang tak baik dalam diri manusia. Keenam musuh tersebut, yaitu Kama, Loba, Kroda, Mada, Moha, dan Matsarya. Kama, yaitu hawa nafsu yang tak terkendalikan. Loba, yaitu sifat ketamakan. Kroda, yaitu marah yang melampaui batas, sedangkan Mada, yaitu mabuk. Lain halnya dengan Moha, kebingungan dan kurang berkonsentrasi sehingga tak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Selain itu, ada Matsarya atau sifat iri hati dan dengki. Keenam hal itulah yang dihilangkan. Selesai potong gigi, sisa potongan itu akan ditanam pada belakang merajan atau bisa juga dibuang di laut, sebagai simbol palina, bahwa prosesi upacara potong gigi sudah selesai dilaksanakan tanpa gangguan. Di samping itu, supaya sisa gigi bisa kembali lagi ke unsur Panca Mahabhuta,